Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Para santriwan-santriwati Al-Hafiziyah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan suara dakwah Islamiyah Al-Hafiziyah, dan alhamdulillah pada saat ini kita akan membahas tentang hal-hal yang akan dilakukan, hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya lahir. Ada 5 hal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya lahir. Paham? Ada berapa? 5. Yang pertama, ketika anak lahir, sang bapak langsung menggendong anak tersebut dan diazani di kuping kanan, serta dikomatin di kuping kiri. Itu yang pertama. Misalnya ini bayi, dimiringin kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan-pelan. Jangan kencang. Jangan sampai cuma saking semangatnya. Ini bayi. Allahu Akbar. bisa. Pelan-pelan aja. Setelah selesai, baru kuping kiri dikomatin. Ini yang pertama. Apa sih tujuannya? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengazani Sayyid Hasan, cucu beliau, ketika Sayyid Hasan dilahirkan. Diazani di kuping kanan, dikomatin di kuping kiri. Lalu kata beliau bilang, siapa yang mengazani anaknya di kuping kanan dan mengkomati anaknya di kuping kiri, maka insya Allah dia akan terhindar dari ummu sibyan. Apa itu ummu sibyan? Ummu itu artinya ibu, sibyan itu anak. Kalau sekarang kata-katanya kuntilanak. Kalau anak sudah diazani di kuping kanan dan langsung dikomatin di kuping kiri ketika lahir, maka akan terhindar dari godaan atau gangguan kuntilanak. Makanya orang dulu langsung diazani, dan ini harus dilakukan, bukan orang dulu, sekarang juga. Paham? Yang pertama. Hadis yang tadi Ustaz sebutkan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh orang tua, memberi nama anak sebagaimana keterangan yang ada di kitab Hasyiah Al-Jamal. Memberi nama anak. Setelah diazanin kuping kanan, kuping kiri, langsung bayi dihadapin. Wahai anakku, dengan izin dan ridho ayah ibumu dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya ini bayi nih, misalnya kamu saya beri nama Abdul Haris, misalnya kalau laki-laki. Maka kamu bikin anaknya, ngarang anaknya itu pas waktu sebelum bayi lahir, baru bikin. Nanti kalau laki-laki anaknya apa ya namanya, kalau anaknya perempuan apa namanya, itu dipikir itu. Karena dikasih nama setelah lahir, diajarin komatin langsung dikasih nama.
Setelah dikasih nama berdoa. Ini kan kebanyakan orang yang sekarang berlaku dikasih nama kalau udah 7 hari baru dikasih nama. Kalau udah 40 hari baru dikasih nama. Padahal dalam keterangan kitab Hasyiah Al-Jamal disebutkan Qabla ayyusamma syaitan. Buruan cepat-cepat dikasih nama sebelum dikasih nama oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Kalau udah dikasih nama oleh setan, sebagus apapun anaknya namanya, sepanjang apapun anaknya namanya, maka naudzubillah nama itu nggak ngaruh karena udah dikasih tahu sama setan. Misalnya namanya Fitri Apriani Kartika Bayu Chandra Mangku Prawan Luna Uda Sedaya. Misalnya namanya panjang banget. Terjun. Nah, kalau udah dikasih nama sama setan dulu, makanya sebelum dikasih nama setan, diazanin, dikomatin, terus dikasih nama. Setelah dikasih nama berdoa. Dalam kitab Hasyiah Al-Jamal, baca doanya, diapalin nih. Misalnya begini, kamu saya kasih nama dengan mengharap ridho orang tua, ayah ibumu, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih nama Abdul Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni u'izuha bika minas syaitonir rajim. Hafal kan? Hafal nggak? Ya paling. Jangan sekarang hafal besok lupa. Allahumma ini. Bareng-bareng. Allahumma ini. U'izuha bika minas syaitonir rajim. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan nama ini dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan nama ini dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga tidak digoda oleh setan sampai kapanpun. Seandainya digoda, dia akan sabar dan tabah dalam menghadapi godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua. Yang sekarang yang ketiga. Perhatikan. Yang ketiga. Yang ketiga dicentaki. Apa itu dicentaki? Dilolohi. Apa itu dilolohi? Disejelin sama orang pintar. Tujuannya apa? Kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa Jawanya tabarukan. Contoh begini. Ini anak lahir. Habis lahir diazani, komatin, kuping kanan, kuping kiri. Kalau bisa, kalau bapaknya soleh, rajin sholat, bapaknya rajin ibadah, bapaknya pintar, akhlaknya baik, bapaknya langsung yang makan buah kurma. Dikunyah dulu kurmanya. Habis kurmanya dikunyah, atau hancur kurmanya, atau manisan apa? Susah nyari kurma. Apa aja manis-manis lah. Yang manis-manis. Asal jangan yang pedas-pedas. Nanti ada pedas. Yang manis-manis. Dikunyah, habis dikunyah, dijijilin ke mulutnya yang punya itu. Mulut bayi. Cukup sedikit, biar nanti ketelan. Jangan banyak. Jangan. Kasihan barunya nggak senengan. Cukup. Nah, itu dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh putranya sahabat Abu Talha yang bernama Abdullah bin Abu Talha. Ceritanya Abu Talha ini punya anak namanya Abdullah. Nah, ketika dia lahir, Nabi ikut nungguin. Nah, atau ada sebagian riwayat ketika Abdullah lahir, Abdullah langsung dibawa sama bapaknya ke rumah Nabi Muhammad.
Ketika ke rumah Nabi Muhammad, Nabi langsung mencipta kutub. Nabi makan buah kurma, mengunyah buah kurma itu, langsung dikasih ke unyahannya itu dikasih ke Abdullah, anak yang baru lahir itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sini. Silahkan cari di kitab-kitab hadis, insya Allah ada. Yang ketiga, itu dicetak, maksudnya dijudulin, tapi perkara yang manis dari orang yang pintar atau yang baik akhlak alatnya. Supaya apa tujuannya? Supaya apa? Supaya anak bayi itu mengikuti akhlaknya, pinternya orang yang minta. Tahan. Jangan sampai bapaknya tukang mabuk. Misalnya, bapaknya malas soal tukang main judi. Bapaknya yang sakit sendiri. Ya, bisa anaknya ikut-ikutan. Manggil orang pintar, orang yang baik akhlaknya. Tahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dibaca surat Al-Ikhlas di kuping kanan. Ini misalnya bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah dibaca, apa yang surat Al-Ikhlas? Kalau mau jadi bapak, apa itu surat Al-Ikhlas? Masa surat Al-Ikhlas? Tujuannya apa? Supaya sepanjang hidup anak bayi itu kuat imannya. Amin. Itu yang keempat. Lanjut yang kelima, dibacakan juga di kuping kanannya surat Al-Qadar. Apa enggak Al-Qadar? Apa? Mau jadi bapak? Mau jadi bapak? Apalin dulu surat Al-Qadar. Nih, buat perempuan anakku sekalian, kalau mau nikah sama laki-laki, nanya, mau suka sama gue? Suka. Apalin dulu surat Al-Qadar. Kalau nggak hafal, gak usah jadi surga, gitu. Hafalin dulu, paham gak nih? Masa surat Al-Qadar apa aja? Coba kalau hafal bareng-bareng, bismillah. Yang kencang, semangat. Hafal, jangan mau nih, coy. Silakan dulu. Masa lelaki. Pertama lelaki. Yang kedua lelaki. Yang ketiga lelaki. Mana sih? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idznihi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Keterangan ini ada dalam kitab Al-Bajir. Harus dibacakan surat Al-Qadar. Nah, keterangan kitab Al-Bajir ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dairudi. Itu disebutkan katanya dengan izin Allah, kalau dibacakan surat Al-Qadar itu banyak, dia tidak akan melakukan berzina sepanjang hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak. Saya paham semua. Ingat nggak kita nih? Ingat nggak nih? Yang kelima-limanya nih? Ingat. Urutannya begini. Anak bayi lahir. Iya. Ibunya teriak. Bayinya teriak. Iya. Gitu kan? Langsung bapaknya teriak juga. Alhamdulillah. Gitu. Paham nggak? Setelah teriak baru pangku itu baru dirinya kuping kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, komat kuping kiri. Allahu Akbar, la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai, komat, baru kasih nama. Dengan, hai anakku, dengan izin dan ridho orang tuamu, bapak ibumu, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu saya kasih nama Abdul Haris misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
uizuha. Allahumma inni uizuha bika minas syaitonir rajim. Setelah itu dibaca surat Al-Ikhlas, dibimbingin lagi. Kalau belum ada orang pinternya, paham nggak? Kalau udah ada orang pinternya, langsung setelah dikasih nama, langsung minta orang pinter dicepatin. Tapi kalau belum ada orang pinternya, dibaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Supaya Keimanannya kuat seumur hidupnya. Terus baca apa lagi? Surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah itu baru dikasih ke bidang. Nih diurusin baru. Paham nggak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau udah paham, kamu sudah siap jadi bapak. Alhamdulillah. Yang perempuan ingat, kalau mau nikah, tanya suaminya, pacarnya, mas, apa? Kamu mau nikahin saya? Iya. Emang kenapa? Serius. Emang udah siap jadi bapak? Siap lah. Emang kalau jadi bapak, syaratnya anak baru lahir ngapain aja? Iya. Nggak tahu, suruh belajar dulu. Masa nggak tahu? Emang diapain? Sudah belajar dulu sama Ustaz. Kalau udah hafal, baru ke sini. Silahkan lamar sama dia. Silahkan lamar diriku kalau udah hafal. 5, apa aja tadi? Sekali lagi. 1. Ajarin dari tomat. Ajarin kuping mana? Kuping. Yang kedua, memberi nama. Habis beri nama baca doa. Yang ketiga, dicintai. Manis-manis, dijelinnya manis-manis, diloloin di mama. Loloin di mama, bukan dicetakin. Paham? Yang keempat, membaca surat Al-Ikhlas. baca surat Al-Ikhlas. Ikutin mana? Anak. Yang kelima, Membaca surat Al-Qadar. surat Al-Qadar. ikutin. Anak. Insya Allah. Ya, Bapak anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saja, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Amin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.